Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ya. Untuk kesempatan hari ini di sini kita akan membahas tentang teknologi komputer masa depan. Nah, teknologi komputer masa depan ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Jadi bisa kita kembangkan atau bisa kita pelajari di banyak sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang sekilas tentang surface komputer. Ya. Jadi surface komputer ini sebenarnya sudah lama ya, dimulai tahun 2001 itu sudah ada ya. Akan tetapi di Indonesia sendiri perkembangannya sudah baru masuk ya, dan juga perkembangan surface komputer ini sekarang yang digunakan itu bentuknya laptop dan juga berbentuk tablet. Akan tetapi di kesempatan hari ini yang akan saya bahas itu berbentuk table atau berbentuk meja ya, yang digunakan berbasis surface komputer ya, dan dikembangkan itu pada tahun 2001 ya, dimulai tahun 2001 di bulan Oktober itu sudah ada perkembangannya. Oke, sebelum untuk lebih detail di sini mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifai ya, dari Teknik Informatika dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa kelas karyawan untuk mempresentasikan tentang kegiatan ini. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini itu dimulai dari sejarah surface komputer, ya, terus selanjutnya spesifikasi surface komputer, tinjauan produk surface komputer dan fitur surface komputer. Jadi 4 ini yang akan kita bahas. Nah, nanti kita akan tambah dengan cara kerjanya. Seperti apa sih cara kerja dari surface komputer ini, ya? Nah, ini nanti kita kita jabarkan nanti di slide selanjutnya. Oke, apa itu surface komputer? Nah, surface komputer itu ya dikutip dari Wikipedia bahwa surface komputer adalah sebuah produk komputer yang memiliki fitur multisentuh. Ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu sebuah produk komputer yang memiliki fitur multisentuh. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dan dikembangkan oleh Microsoft. Ya. Jadi Surface komputer ini dikembangkan oleh Microsoft sebenarnya. Ya. Nah, fitur multisentuh merupakan perpaduan dari teknologi perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang memungkinkan seorang pengguna atau banyak pengguna yang mengoperasikan komputer dengan menggunakan gerakan tangan atau objek lain di atas permukaannya. Jadi di atas yang saya sampaikan tadi, di atas meja itu bisa disentuh dan juga menggunakan objek-objek lain. Nah, seperti apa ya produknya ya, nanti ya kita akan bahasnya. Nah, Surface komputer ini ya diperkenalkan oleh Microsoft untuk pertama kali pada konferensi D5 pada tanggal 29 Mei 2007, atau Microsoft ini 2007 sudah diperkenalkan ya. Nah, di sini Microsoft Surface pertama-tama akan digunakan oleh para konsumen yang bergerak di bisnis perhotelan, bisnis restoran, hiburan serta militer ya. Peluncuran awal Microsoft Surface ditandai dengan tersedianya produk ini di tempat penjualan AT dan T pada tanggal 17 April 2008. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya, di yang harus kita pahami, yaitu Surface komputer itu adalah suatu produk yang dikembangkan oleh Microsoft ya, yang merupakan produk komputer yang multisentuh. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, kita lanjut. Sejarahnya seperti apa sih? Nah, sejarah Surface komputer, perkembangan awal pada tahun 2001.
Ya. Fitur multisentuh sebenarnya sudah tercetus setidaknya sejak 25 tahun yang lalu saat Universitas Toronto ya menemukan teknologi tablet multisentuh atau multi-touch tablet, dan Bell Labs menemukan teknologi layar multisentuh atau multi-touch screen. Sedangkan di Microsoft sendiri, ide ini membuat sebuah produk memiliki fitur multisentuh muncul sejak tahun 2001. Ya. Jadi munculnya itu diakibatkan dari tercetusnya di Universitas Toronto ya menemukan multisentuh, dan juga di Bell Labs itu menemukan teknologi layar multisentuh ya. Nah, jadi seperti itu. Di tahun 2001 ya. Konsep awalnya muncul Stephen Batjes, staf hardware Microsoft, dan Andy Wilson, staf riset Microsoft pada bulan Oktober 2001. Ya. Di sini dari dua orang ini ya merupakan yang pertama adalah staf dari hardware dan juga staf riset Microsoft ini itu pada bulan Oktober 2001. Sebuah tim dibentuk dengan Batjes dan Wilson sebagai pimpinannya. Berarti dua orang ini adalah sebagai pimpinan pada saat awal tadi, ya awal pembukaannya di Oktober 2001. Tim ini bertugas untuk membawa ide produk fitur multisentuh menuju ke tahap pengembangan. Nah, di sini pada tahun 2003 ini sudah sudah melakukan perkembangan atau pengembangan dari produk yang di tahun 2001 tadi. Ya. Nah, pada tahun 2003, tim Batjes mempresentasikan idenya pada pimpinan Microsoft, Bill Gates, kemudian sebuah prototip yang diberi nama T1, ya, berhasil produksi dalam waktu 1 bulan. Tim yang sama juga mengembangkan beberapa perangkat lunak untuk prototip baru tersebut, termasuk permainan pinball. Ya, termasuk permainan pinball ini juga tahun 2003 itu sudah mulai dikembangkan. Ya, selain bergeraknya dari T1 itu produknya dari tim. Ya. Nah, aplikasi pilihan foto serta puzzle video tahun-tahun berikutnya, Microsoft membuat hingga 85 buah prototip awal Microsoft Surface. Sedangkan rencangan akhir untuk perangkat kerasnya sendiri berhasil diselesaikan pada tahun 2005. Ya, jadi dikembangkan dari 2001 ya, dari awal perbentukannya dari dasar tadi ya. 2003 melakukan pengembangan, dan tahun 2005 itu mulai berhasil produk-produknya atau perangkat kerasnya sendiri atau bentuk produknya itu diselesaikan. Ya. Selanjutnya Microsoft Surface ya pertama kali pemasaran di tahun 2008. Nah, di sini pertama kali diumumkan kepada publik oleh CEO Microsoft Steve Ballmer pada tanggal 30 Mei 2007 pada konferensi D. Ya, Altiges Digital yang diselenggarakan oleh The Wall Street Journal dan di Christopher, California pada tanggal 1 April 2008. Nah, di sini ya karena terselenggaranya kegiatan konferensi All Things Digital ini ya di California, akhirnya pada tanggal 1 April 2008 Microsoft dan AT&T mengumumkan bahwa AT&T akan menjadi toko retail pertama yang memasarkan Microsoft Surface dimulai pada tanggal 17 April 2008. Nah, dimulai perkembangan ya. Jadi sudah melakukan perkembangan ya dari tahun 2001 sampai 2008 sudah memulai melakukan pemasaran. Oke. Kita lanjut.
Nah, di sini saya akan sampaikan spesifikasi Surface komputer. Ya, Microsoft Surface komputer berbentuk seperti meja dengan layar berukuran 30 inci atau 76 cm dengan tinggi sebesar 22 inci atau 56 cm, panjang 21 inci atau 53 cm dan lebar 42 inci. Ya. Nah, ini berbentuk meja, ya, seperti meja. Permukaan atas Microsoft Surface berbahan akrilik. Ya. Microsoft Surface menggunakan sistem operasi Windows Vista, ya, yang telah dimodifikasi serta memiliki konektivitas Ethernet 10 berbanding 100. Ya. IE-nya 802 11 kabelnya ini dan menggunakan Bluetooth 2.0. Perangkat lunak Microsoft Surface ditulis dengan teknologi Windows Presentation Foundation ataupun Microsoft XNA. Ya, jadi itu yang spesifikasi, ya, dari Surface komputer ini. Oke, kita lanjut. Ya, tujuan produk Surface komputer pada dasarnya Microsoft Surface adalah sebuah komputer yang bersistem operasi Windows Vista yang telah dimodifikasikan dan dibenamkan ke dalam meja dan ditutupi oleh permukaan refleksif berukuran 30 inci dalam sebuah bingkai akrilik. Nah, bisa kita lihat di gambar yang sebelah, ya, bisa kita lihat di gambar yang ini, itu adalah salah satu gambaran isi dalam dari Surface komputer yang berbentuk table ini, yang berbentuk meja ini. Ya. Nah, sebuah proyek di bawah permukaannya memproyeksikan gambar ke atas permukaan. Jadi dia dari kamera-kamera yang ada di bawah itu memancarkan gambar ke atas, ya, melewati dari tutup akrilik tadi. Ya. Nah, sedangkan 5 buah kamera di bagian dalam meja merekam pantulan-pantulan sinar inframerah yang terpancar dari jari-jari manusia. Kamera tersebut juga bisa mengenali objek yang disimpan di atas permukaannya. Bila objek tersebut memang memiliki spesifikasi khusus dapat dikenali dari Microsoft Surface. Jadi kamera itu menangkap sinar inframerah. Ya, 5 kamera itu menangkap pantulan-pantulan dari sinar inframerah yang terpancar oleh jari-jari kita bila mana kita sentuh dari perangkat ini atau media ini atau produk ini. Ya. Jadi ditangkap oleh 5 kamera itu dan bisa merekam. Ya. Nah, bukan hanya jari saja, akan tetapi bisa menggunakan objek-objek yang lain. Ya, seperti apa nanti bisa kita lihat di video yang akan kita tampilkan nantinya. Nah ini, ya, pengguna bisa berinteraksi dengan komputer ini dengan cara menyentuh atau menggeser-geserkan jari tangan di atas permukaan meja, bahkan objek seperti kuas, cat pun dapat digunakan untuk berinteraksi dengan komputer ini. Ya. Selain itu benda-benda elektronik seperti telepon seluler, ya, PDA, bahkan peralatan makan juga dapat berinteraksi dengan Microsoft Surface cukup dengan meletakkannya di atas permukaan meja. Ya. Microsoft Surface dirancang untuk mampu merespon maksimal 52 sentuhan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak kalau kita di di HP, ya itu hanya satu sentuhan saja. Kalau misalkan sudah banyak sentuhan dia nggak terdeteksi. Nah, akan tetapi di sini itu bisa digunakan 52 sentuhan itu bisa terbaca secara bersamaan, bukan bertahap, ya, secara bersamaan. Nah, Direktur Pemasaran Microsoft Surface, Mark Broker, telah menunjukkan kemampuan ini dalam sebuah demonstrasi. Ia mencelupkan jarinya ke dalam sebuah plat cat bertuar di dalam layar, kemudian menggeserkan jarinya tersebut di atas permukaan layar untuk menggambarkan sebuah smile. Ya. Jadi bisa menggambar, nanti kita lihat. Kemudian ia menggunakan 10 jarinya secara bersamaan untuk menggambar rambut-rambut dari smile tersebut. Oke, untuk bisa kita perlihatkan, ya.
Oke, mari kita lihat, mari kita simak dari video ya yang akan kita tampilkan. Jadi ini beberapa video, satu video yang akan saya tampilkan. Ya kita lihat bagaimana kinerja atau kerjanya dari Microsoft ya Surface ini. Ya. Oke. So yes, the Surface table exists, and this is what it looks like. This was a project way before the Surface tablets with the goal of being an interactive table that could be used by multiple people at any given time. It was a first of its kind because the UI was designed in a certain way that it would work no matter what orientation you were looking at the table. Now, this is my table. I bought this for myself in my own office. It's been used, as you can tell. These are 10 years old after all. Mine's got a few scratches here and there, but it's in fully working order, and these are very rare to come by these days, so I'm actually pretty chuffed with its current condition. Now, the Surface table itself is, since it's 10 years old, it's running an Intel Core 2 Duo with Windows Vista, but it's a modified version of Windows Vista. It's not the Windows Vista that you are expecting, although there is there, if you boot it actually boots into an entirely different shell. It boots into something called the Surface shell, and when you boot it up, it looks just like this. Dikembangkan, ya. By the way, that fan you can hear is the Surface table. This is a loud device when terdapat on, beberapa so menu contoh ini dengan yang saya bilang tadi dengan sentuhan bisa di. The main benefit of the table, apart from its UI being usable from any angle, is the fact that it can also see not just figures but objects. So I can draw these ribbons here on the table, for example, and then I could put a cup down. And the cup, well, the table will see the cup and actually. Ini yang saya bilang, yang saya sampaikan tadi itu menggunakan perangkat-perangkat atau di luar dari komponen dari komputer. Nah, menggunakan perangkat dapur, seperti gelas, ya, ditaruh di situ, diletakkan di atas meja. Now you can't do this on a normal capacitive touchscreen. And yes, this isn't a capacitive touchscreen. This is a touchscreen device that is being used in conjunction with IR sensors, cameras, and a projector. So this was one of the many benefits. Another benefit was that back in 2008, you could put your Windows Mobile 6.5 device on it, and the table would be able to see it and read data off it, such as music, ringtones, contacts, and more. Unfortunately, perangkat dia bentuk kamera atau bentuk HP, lagu ya, Microsoft's diambil lagunya Surface and email untuk pemutaran lagu. Anyway, I don't believe this app is actually in circulation anymore. It does come with a few games, and again, since the UI is designed to be adaptable from any angle, you can spin the thing, you can turn it around, you can do all sorts with it, you can resize it, so anybody at any angle can play and interact. So I'm playing checkers here, and it's pretty fun. You can also turn on AI if you're lonely like me and have nobody to play with, and the game will play for itself. Now I want to talk more about the UI and how it's designed to be accessible from any angle. So as you can see here, I'm using it from the left hand side of the screen. But I can also open the same UI for the other side of the screen, and the UI will adjust accordingly to cater to whoever's using it. So using it on the left hand side, if I press the button on the right hand side, it will open the UI on the right hand side. And again, the goal of this UI was for it to be accessible and usable from any angle by multiple people. This is the music app, and all of the elements within the music app can be spun around and orientated in any way you want. So I'm obviously looking at it from this angle here, but you can look at it from another angle as well. Speaking of music, the speakers built into the Surface table are actually pretty cool. They sound amazing, as you can see here, and the app that actually handles music is really quite nice. It can be a little bit slow, and sometimes the touchscreen itself is a little finicky, but the overall app itself is really quite enjoyable to use, and it's really cool as well being able to organize music at a party on your table. A lot of people look at that and go, wow, this is actually really kind of cool. Sudah bisa disetting sama seperti komputer biasanya. The goal of the Surface table. It is really quite wow, and it's interesting because this is a table that's 10 years old, yet this technology still isn't here today in all of our homes. It's unfortunate because I would love to have an actual table that's updated with an active developer community that we're building apps for a UI that can be accessible from any angle. It's really quite great. Now, as you can see here, I am playing chess with the AI, and it's been a while since I played chess, so I'm about to fail epically here. But
the games that it comes with, the sort of demo apps are pretty amazing. Look, I just lost my king. Look at how pathetic that is. I couldn't believe it. Listen. Wow. I did not see that one coming. Now, it's also worth noting that these Surface tables weren't ever aimed at the consumer market. These were for the commercial market, for businesses who would be using these in retail spaces such as stores, which is one of the reasons why we aren't seeing them in homes today. These weren't really aimed at homes at the beginning. Now, I'm pretty sure the end goal was to get these into homes. However, it's 2017 and we still don't have them here. Now, the reason we're not seeing these in homes just yet is because Microsoft cancelled the project in 2013 shortly after releasing a version bisa 2.0. diatur, The dikeluarkan. product was renamed Yang sama Microsoft seperti Pixel komputer 7 sebenarnya, after the Microsoft Surface tetapi tablets hanya were launched, berbentuk but that didn't save it, and Microsoft have table, since not been ya. working on this project anymore, which is a shame because I would really like an updated table running Windows in my living room. Unfortunately, that doesn't appear to be the case just yet. Oke. Itu sekilas tentang cara kerja. Nanti bisa dilihat ya, banyak sekali ya di media-media di YouTube ya penggunaannya, cara penggunaannya seperti apa ya. Kita lanjut dulu untuk materi ya. Kita lanjut dulu untuk materinya. Nah, oke, ini link dari YouTube tadi, bisa teman-teman lihat ya, bisa dilihat di sana ya seperti apa ya cara kerjanya, dan juga masih banyak demonstrasi yang digunakan atau untuk promosi dari Microsoft Surface komputer ini ya. Kita lanjut. Fitur Surface komputer ada 4 komponen yang penting dalam berintegrasi dengan Microsoft komputer. Yang pertama, interaksi langsung. Ya. Interaksi langsung ini dengan sapuan jari tadi, kemampuan penggunaan untuk secara langsung dengan komputer dengannya menyentuhkan jari ya di permukaan layar tanpa menggunakan mouse maupun keyboard. Jadi tanpa menggunakan mouse, tanpa menggunakan keyboard, langsung di touch aja ya. Jadi bisa beroperasi atau bisa berkomunikasi dengan komputer tadi ya. Nah, ada namanya kontak multisentuh ya, kemampuan komputer untuk berinteraksi dengan banyak titik kontak ya. Jadi tadi sudah dicontohkan satu gelas ditaruh di tempat atau di depan di atasnya media ya atau produk, akhirnya itu ada tangan tetap berjalan atau sapuan jarinya tetap ada, akhirnya mengikuti ya. Nah, itu yang disebut dengan kontak multisentuh atau titik kontaknya dengan banyak. Ya, tidak seperti mouse yang hanya memiliki satu kursor, ya Microsoft bisa merespon banyak titik kontak secara sekaligus. Jadi enggak satu persatu ya. Oke. Nah, lanjut. Multi pengguna. Nah, multi pengguna ini keuntungannya ya yang didapat dari filter multisentuh, beberapa orang bisa menghadap ke sudut tertentu dari komputer ini berinteraksi secara bersamaan terhadap aplikasi yang sedang dijalankan. Jadi seperti tadi kita bisa bermain ya, kita bisa bermain games ya berbentuk catur, jadi itu ya dicontohkan, itu bisa digunakan karena setiap titik, setiap pojok itu ada menu yang bisa dipegang satu sama lain ya. Nah, itu menunya sama ya. Itu nanti memunculkan apa kayak misalkan kita kalau misalkan untuk menampilkan startnya di komputer ya, folder di komputer itu bisa dari pojok itu. Itu ada menu-menu yang akan bisa kita buka ya. Pengenalan objek sama ya, keuntungannya sama, kita bisa berhadapan dengan masing-masing ya. Dan penggunanya itu bisa lebih dari satu orang. Oke, mungkin penjabaran saya tentang Surface komputer ya, mungkin itu saja, nggak banyak-banyak, karena memang perkembangan di teknologi di
dunia ini, apalagi tentang komputer sangat pesat ya. Jadi mari kita pelajari banyak dari perkembangan komputer. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Ya, saya Muhammad Rifai ya, dari Teknik Informatika, nomor induk mahasiswa 21201-009, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.